Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, adalah kita berdoa menurut pertanyaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai masuk ke materi kita hari ini, ada yang masih ingat nggak kemarin minggu lalu kita bahas apa? Perubahan sosial. Pengertian perubahan sosial. Betul, perubahan sosial. Ada yang bisa menjelaskan sedikit apa sih itu perubahan sosial? Saya dulu, perubahan sosial itu perubahan yang terjadi di masyarakat, baik itu strukturnya, nilainya, norma, dan lain sebagainya. Baik, makasih Mbak Eka. Jadi itu ya tadi perubahan sosial. Nah, hari ini kita akan membahas tentang teori dan bentuk dari perubahan sosial. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar serta teori-teori perubahan sosial yang melandasi terjadinya dinamika dalam masyarakat. Berikutnya, kalian juga diharapkan mampu menganalisis berbagai bentuk perubahan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang terakhir, kalian juga diharapkan mampu mengevaluasi dan menunjukkan sikap kritis, adaptif, serta bertanggung jawab dalam merespon bentuk perubahan sosial di kehidupan sehari-hari. Memasuki materi yang pertama, yaitu teori perubahan sosial. Di sini kita akan membahas 3 teori, yaitu teori evolusionis, teori konflik, dan teori fungsionalis. Nah, masuki teori yang pertama, yaitu teori evolusionis. Teori ini menegaskan bahwa perubahan berlangsung secara lambat dan bertahap dari masyarakat sederhana menuju ke masyarakat yang lebih kompleks. Nah, tokoh dari teori ini adalah Auguste Comte atau yang sudah kalian kenal sebagai bapak sosiologi. Berikutnya teori konflik. Nah, teori konflik ini menjelaskan bahwa perubahan sosial merupakan proses penyesuaian dalam masyarakat yang terjadi akibat dinamika internal maupun konflik. Menurut Karl Marx, perubahan sosial melalui konflik diperlukan untuk mewujudkan sistem sosial yang lebih adil dan menghapus ketimpangan sosial. Nah, tokohnya yaitu adalah Karl Marx. Yang ketiga ada teori fungsionalis. Nah, teori fungsionalis ini menekankan bahwa masyarakat harus menjaga keseimbangan dan kestabilan sistem sosial saat terjadi perubahan. Nah, perubahan sosial harus berkontribusi pada stabilitas sosial masyarakat. Tokohnya ada Tokoh Parsons. Nah, masuki materi yang kedua adalah bentuk dari perubahan sosial. Di sini Ibu golongan menjadi 3, yaitu perubahan sosial cepat dan lambat, perubahan sosial besar dan kecil, dan juga perubahan sosial yang direncanakan dan yang tidak direncanakan. Untuk yang pertama ada perubahan sosial cepat dan lambat. Untuk perubahan sosial yang cepat adalah perubahan yang cepat atau drastis yang mengubah dasar kehidupan masyarakat dalam waktu singkat. Ada yang bisa memberikan contoh? Bu. Boleh, Lutfi, silakan. Untuk contoh dari perubahan cepat atau revolusi itu, yaitu masyarakatnya itu sekarang beralih yang dulunya biasanya itu menggunakan uang tunai, sekarang ke pembayaran digital seperti pakai kris, e-wallet, seperti itu, Bu. Nah, betul sekali. Contoh yang diberikan Lutfi adalah masyarakat sekarang sudah beralih dari uang tunai ke pembayaran digital. Yang kedua, perubahan sosial yang lambat. Nah, perubahan sosial yang lambat disebut juga evolusi. Nah, ini berlangsung secara lambat dan bertahap, menghasilkan perubahan alami tanpa mengganggu struktur masyarakat. Contohnya yaitu masyarakat sekarang secara perlahan sudah mulai peduli dengan kesehatan mental, keseimbangan hidup, dan keberlanjutan lingkungan hidup. Yang kedua, perubahan sosial besar dan kecil. Nah, perubahan sosial besar merupakan perubahan yang memberi pengaruh luas bagi masyarakat. Contohnya adalah penemuan internet dan telepon seluler. Kemudian perubahan sosial kecil merupakan perubahan sosial yang tidak menimbulkan pengaruh langsung bagi masyarakat dan hanya dirasakan oleh kalangan tertentu. Contohnya adalah
perubahan gaya atau fashion yang hanya diminati oleh sebagian kecil dari masyarakat dan tidak semuanya itu mengikuti tren-tren fashion pada zaman sekarang. Berikutnya, perubahan sosial yang direncanakan dan yang tidak direncanakan. Nah, perubahan sosial yang direncanakan adalah perubahan yang sengaja dibuat dan diperkirakan sebelumnya oleh pihak yang ingin merubah masyarakat. Sebagai contoh, perubahan pola dan gaya hidup untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berikutnya, perubahan yang tidak direncanakan. Nah, perubahan sosial yang tidak direncanakan ini terjadi secara spontan tanpa perencanaan dan sering menjadi akibat tak terduga dari suatu peristiwa. Contohnya adalah munculnya pandemi COVID yang mengubah banyak aspek kehidupan masyarakat tanpa adanya persiapan sebelumnya. Mungkin sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Setelah ini kalian berkelompok, dibagi 2 kelompok ya. Yuk. Sebelumnya ada mau ditanyakan dulu nggak? Baik, di sini Ibu ada media. Wow. Jadi nanti di sini kalian akan menganalisis. Nanti Ibu kasih fenomena sosial, nanti kalian memberi solusi atau cara menghadapi dari fenomena sosial tersebut. Kelompoknya kanan dan kiri. Sebentar. Iya, menempelkan terus nanti dipresentasikan. Dapat amplop. Mungkin itu Ibu kasih ada 6 permasalahan, mungkin yang bisa dikerjakan 4 saja. 4 saja, Bu. Iya, 4 saja. Ini fenomenanya, yang ini solusinya. Apa deh? Ini apa? Oh, ini
meningkatkan kemampuan adaptasi digital. Emang iya. Itu rapi banget. Oh iya. Rapi, belum cepet. Ya udah tadi. Ya. Mereka cepat. Apa ini istilahnya? Praduksi dari Ini kan, bener kan? Ini kan komplek banyak banget. Aku bisa. Nggak tahu kalau ada Kalau nggak ada semuanya sudah sekolah. anak-anak Iya, Bu. semuanya sudah apa masih belum selesai? Sudah selesai. Masih diskusikan aja dulu. Kelompok 1 sudah apa belum? Sudah Bu. Sudah. Kelompok 2 Sudah. Yang maju mau kelompok mana dulu? Sulit aja, Bu. Oh. Yang paling Boleh. Yang kalah duluan ya. Yang kalah dulu. Yang kalah duluan. Kita masih ngeluarin ini. Nah. Ayo, kelompok 1 duluan ya. Iya. Bisa maju semuanya. Jelaskan. Teruskan Bro Lutfi. Ya. Oke. Kenalan dulu kelompoknya. Jadi kita dari kelompok ibu. Nah, jadi di sini teman-teman kita mengambil 4 fenomena yang istilahnya juga kita memberikan solusi dari 4 fenomena itu. Nah, fenomena yang pertama itu tentang pergantian kurikulum di pendidikan yang membuat guru dan siswa ini belum siap untuk beradaptasi. Nah, untuk perubahannya ini berarti bentuk perubahan sosial yang direncanakan. Nah, untuk solusinya itu memberikan pelatihan dan pendampingan bagi guru serta sosialisasi bertahap bagi siswa sebelum kurikulum baru itu diterapkan. Nah, fenomena yang kedua itu meningkatnya budaya nongkrong di kafe yang membuat gaya hidup remaja semakin konsumtif. Nah, di sini bentuk perubahan dari fenomena itu adalah perubahan sosial kecil. Untuk solusinya itu mengedukasi remaja tentang pola hidup sederhana dan mendorong kegiatan kreatif tanpa konsumsi berlebihan. Kemudian fenomena yang ketiga ada pergeseran nilai gotong royong di pedesaan karena masuknya budaya individualisme. Perubahannya adalah perubahan sosial lambat atau evolusi. Nah, solusinya itu menghidupkan kembali kegiatan kerja bakti dan melibatkan generasi muda dalam kegiatan sosial masyarakat. Nah, yang terakhir ada fenomena pandemi COVID yang memaksa perubahan sistem pembelajaran menjadi daring tanpa persiapan. Bentuk perubahannya adalah perubahan sosial tidak direncanakan. Solusinya meningkatkan kemampuan adaptasi digital guru dan siswa melalui pelatihan serta menyediakan dukungan fasilitas belajar daring. Baik, kita beri aplaus untuk kelompoknya Mas Lutfi. Silakan untuk duduk kembali. Terima kasih, Kelompok Bu. 2 silakan. Oke teman-teman, kita dari kelompok Shanti. Iya. Iya. Jadi kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah kita kerjakan. Di sini ada kasus fenomena ya. Yang pertama, ada perubahan gaya konsumsi masyarakat ini sangat cepat dari pasar tradisional lalu ke belanja online sehingga pedagang kecil ini kehilangan pelanggan. Nah, cara menghadapinya itu kita bisa mendorong UMKM dan pedagang tradisional untuk berlatih ke platform digital melalui pelatihan digital marketing. Kemudian di sini juga ada fenomena meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan berjalan lambat sementara pencemaran terus meningkat. Nah, cara menghadapinya itu bisa diadakan program edukasi lingkungan sekolah dan komunitas secara berkelanjutan agar perilaku ramah lingkungan ini menjadi kebiasaan. Selanjutnya itu ada fenomena perubahan digital ekonomi global
menyebabkan banyak produk lokal kalah bersaing dengan produk impor. Nah, cara menghadapinya itu pemerintah dan masyarakat mendukung gerakan Cipta Produk Lokal melalui kampanye dan peningkatan kualitas produksi. Selanjutnya itu ada munculnya tren sepeda listrik di perkotaan yang perlahan mengubah gaya transportasi masyarakat. Nah, cara menghadapinya itu mengatur kebijakan penggunaan sepeda listrik agar aman dan tetap mendukung transportasi ramah lingkungan. Selanjutnya itu terakhir ada fenomena program pemerintah dalam transisi energi ramah lingkungan belum mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Nah, cara menghadapinya itu melakukan sosialisasi manfaat energi hijau dan memberikan insentif bagi warga yang beralih ke energi ramah lingkungan. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Ada yang bertanya atau menanggapi? Tidak. Karena sangat jelas ya dari kelompok kami. Baik, terima kasih untuk kelompok 2, silakan duduk. Oke. Nah, tadi kita sudah berkelompok dan menyelesaikan suatu problem solving. Nah, sekarang kita menuju ke kuis. Bisa di-scan. Sebentar, Bu. Jadi tunggu. Zip. Sudah semua? Paling sudah. Mulai kayaknya susah. Bisa dikerjakan, gak usah terburu-buru, Baik, santai saja. Wow, 12 pertanyaan. Ini bisa langsung masuk, Bu? Bentar. Oh, masih tahu nih. Sudah bisa, Bu? Sudah bisa, langsung dikerjakan aja. Baik, salah. Ampun. Semua nggak apa-apa. Soalnya banyak ya, Bu. Sandro siapa nih yang udah ngerjain bener semua? Siapa tuh? Mas Bukti bener paling- semua itu. Ada yang kesulitan? Problem dasar kan biar dipakai. Ah, sorry. Iya, banyak sama. Dikerjain sebisanya itu untuk mengukur kemampuan kalian. Iya, Lutfi buka apa Lutfi? Ayo. Ayo. Kayak air. Aduh, hilang, Bu. Ayo Lutfi. Oke, makanya jangan lupa jujur. Bisa hilang. Ih, bisa ulang, Bu. Ulang, Bu. Makanya. Ah, Wah, sudah selesai. udah saya udah kerjain 6, Bu. Wih, sudah. Yang sudah tenang dulu ya teman-temannya. Wah, starfish pertama Ya. dulu. Starfish siapa nih? Saya itu. Salah satu ya? Yes, saya Bersama sama Saya belum, Bu. Sebentar, Bu. Ya ditunggu, dikerjain aja.
aplikasi aja Iya dulu. Bu, kan tadi keluar. Iya Bu. Tapi bukan yang lain sih. Itu Enten Bu. yang peringkat 3 siapa Bu? Kangro. Iya. Namanya Kangro. Lari-lari dulu di sini guys. Sebentar Bu, saya belum. Ada bebek di situ. Mana? Di kolam tapi Oh, nggak nggak bisa. bisa. Nggak bisa dong. Nggak bisa Kita nggak bisa balik ke soal-soal yang tadi ya. Nggak bisa. Iya, kan ada Mau ngerjain lagi mau pulang? Nggak mau. Tidak. Udah cukup. Tekan lucu aja. Oh bisa itu kan kalau mau coba lagi. Nggak bisa. Ini nggak bisa boleh. Ini apa sih yang love ini tuh apa sih? Iya, dari yang punya cuma nggak bisa. Love yang mana? Yang penyihir itu. Yang penyihir itu loh Bu, gitu. Oh iya penyihir itu. Iya, itu Bu, keluar kamu. lihat peringkat Bu. Love-nya kok hilang? Ya udah tinggal. Dulu ya Bang lagi. Nggak bisa Bu. Nggak bisa. Lah, siapa ya? Nggak bisa Bu. Ini baru 5 satu Jadi siapa yang tiga. belum? Ya udah, sini aja. Ya, Biarin aja. Ini dimasukin lain, jadi harus selesai semuanya. Yang kalah tuh biasanya menjelaskan. siapa Bu yang belum Bu? Oke, belum, belum. Sudah Ibu, sudah Bu. Jadi semuanya udah selesai semua ya. Jauh. Ini tadi peringkat paling atas tadi ada Lutfi, terus yang kedua ada Safi sama Sedral. Tapi siapa itu? Tapi siapa? Saya Ibu. Tadi Lutfi kerjainnya agak telat ya. Iya. Itu kan teliti. Berarti kan teliti. Dia biarin. Dia star syndrome. Baik, nanti untuk 3 teratas ini akan Ibu kasih poin tambahan. Yeay. Yang lain tidak usah bersedih karena tetap dapat poin, tapi ya tidak sebanyak yang 3 ini. Yang 51. Tetap berusaha. Kalian sudah bagus, sudah berusaha. Lutfi NPD Tidak final. sebanyak nomor 1. NPD final. Nah, tadi kita udah berkelompok, udah ngerjain kuis. Tentunya pemahaman kalian udah semakin bertambah tentang teori dan juga bentuk-bentuk dari perubahan sosial. Di sini terakhir Ibu beri kesimpulan, perubahan sosial merupakan proses yang terus terjadi dalam masyarakat dan dapat berbeda dalam skala maupun sifatnya. Nah, perubahan sosial kecil biasanya hanya dirasakan oleh kelompok tertentu dan tidak berdampak langsung pada struktur sosial, sedangkan perubahan besar membawa pengaruh luas dan dapat mengubah pola hidup serta sistem di masyarakat seperti penemuan internet dan juga gadget. Selain itu, perubahan sosial dapat terjadi secara direncanakan melalui upaya sadar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan juga yang tidak direncanakan yaitu muncul secara tiba-tiba sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak bisa diperkirakan, misalnya pandemi COVID. Nah, dengan memahami variasi perubahan sosial ini, kita bisa melihat bagaimana masyarakat berkembang dan beradaptasi terhadap berbagai dinamika kehidupan. Mungkin sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyampaikan kesan atau pesan untuk pembelajaran Ibu ke depannya? Ya Bu, Ya, silakan Lutfi. pembelajarannya seru ya Bu ya. Terus tadi ada kita kuis seperti itu. Mungkin untuk kedepannya soalnya lebih gampang lagi deh Bu. Kalau nggak lebih susah lagi dong Bu, karena nanti tahu sendiri yang berikan satu. Nggak boleh sambung Kita ya. juga harus kalau belajar jangan curang gitu ya. Seru Bu, kesan-kesannya seru, tadi gamenya seru, menarik. Iya. Nah, mungkin cukup untuk pembelajaran kita hari ini. Ada yang sudah baca buku dan tahu minggu depan kita akan bahas apa? Aduh, belum. Eh, Sudah Bu. Apa Bukan konflik,
hari ini kita membahas tentang teori dan juga bentuk perubahan sosial, minggu depan kita akan membahas tentang dampak dari perubahan sosial tersebut. Nah, mungkin kalian bisa baca-baca dulu, dipahami. Siap, Bu. Mungkin sekian. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, minta tolong Mas Rizky untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Baik, Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.